Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Dengan salawat itu maka selamatkanlah kami dari perkara huru-hara musibah, wa taqdi lana biha jami'al hajat. Dengan berkat salawat itu kamu tunaikanlah segala hajat kami, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Dengan salawat itu maka engkau sucikan kami dari segala silap salah dan dosa, wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Sampaikanlah kami kepada cita-cita dan keinginan kami, min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Semua kebaikan ketika hidup maupun sesudah mati. Apa ini doa? Ngapain berdoa dengan Allah melalui salawat? Orang Allah yang nyuruh. Kan yang nyuruh salawat itu Allah. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Ya Allah, dengan berkat salawat ini berikanlah kebaikan. Maka tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Sudah dijelaskan, tetap ngeyel juga. Ini namanya mazhab ngeyeliyah. Kasih klarifikasi sekali saja. Kalau tetap ngeyel ngelawan, sudah biarin, anjing menggonggong kapilah berlalu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para ulama sepakat dari timur dan barat membaca salawat-salawat ini, maka menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam salawat di kalangan NU yang sudah masyhur di tempat kita, salawat Badar. Kalau ada acara biasanya dibaca salawat Badar kalau ustadznya terlambat datang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah Yasin Habibillah. Piye, wis teko urung? Belum datang juga robah. Salawatnya itu juga, lagunya aja robah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wis mas, wis ketok. Bagus, daripada waktu kosong melompong gak tentu arah, maka banyak-banyak berselawat. Mengapa ini anak-anak muda hari libur, padahal hari libur anak-anak muda mau pergi pakai motor bonceng nasional. Anak muda hari gini zaman edan masih mau ngaji, dengar solawatan, luar biasa. Ini penghuni-penghuni surga insyaallah. Sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang akan dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tidak ada naungan karena atap tercabut semua. Panjang tali besinya. Hari itu tidak ada naungan di akhirat, semuanya hancur. Tapi ada satu yang dapat naungan di antara yang 7. Siapa dia? Syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan anak muda itu ada di ITS. Jadi anak muda yang sudah istiqomah. Berapa di antara anak muda yang diajak pacarnya pagi ini, Mas ayo kita ke tepi pantai main-main yuk. Enggak, ada acara solawatan. Sebentar aja. Tidak, sekali tidak. Ayolah, nanti habis zuhur kita ke sana. La ilaha illallah.
أم هبت الريح من تلقاء كاظمات وأومض البرق في الظلماء من إضام. Am habbatir rih, ketika angin bertiup dari mana? Dari arah kazimah. Aumadal barqu fi zuluma, sangat angin bertiup kencang dari arah kazimah. Pada saat itu pula ada kilat yang berkilau fi zulma, di tengah galapnya malam, dari arah idham. Bagaimana perjuangan Nabi di tengah malam yang mestinya tidur-tidur, duduk-duduk di rumah dengan istri, tapi justru memperjuangkan Islam. Kilat menyambar, angin kencang di tengah malam di dalam gua, menunggu malaikat Jibril datang. Begitulah perjuangan dia. Demi untuk siapa? Demi untuk umat ini selamat dari neraka jahanam. Maka kalau mau berdoa, berjasa Nabi dalam hidup kita, bagaimana kita membalasnya? Tidak ada lain, tidak ada bukan banyak-banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya anak-anaknya mudah datang ke majelis solawat. Kenapa? Karena waktu ibunya hamil dulu sambil masak solawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Garamnya salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Saya kemarin pekan yang lalu ke Malaysia. Sebelum kami hadir solawat, cuman irama Malaysia lain. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di situ baru saya paham, oh ternyata lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain daerah, lain iramanya. Ternyata suaramu begitu indah. Kenapa? Karena cinta. Jadi kalau ada orang yang berkata solawatmu tidak seindah, oleh sebab itu maka sering-seringlah pergi ke THT, telinga hidung tenggorokan. Mungkin sedang bermasalah. Nanti kita akan mendengar menyambut Maulid Nabi 1439, 12 Muharram, 12 Rabiul Awal, menyambut Maulid Nabi, lomba solawat Institut Teknologi Surabaya. Wah, orang heran. Biasanya yang buat lomba solawat Universitas Islam, yang buat solawat pondok pesantren. Anak teknologi bersolawat, semua penasaran, apa rupanya robot bersolawat. Canggih ya, biasa. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini semua adalah amal ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib solawatnya satu hari berapa kali? Sedikit sekali, cuma 5 kali. 5.000 kali. Habib Munzir Al-Musawwa solawat sehari 5.000 kali. Barulah orang tahu setelah dia meninggal dunia rahasia kenapa majelis Habib Munzir dipenuhi, semua datang, presiden, menteri, gubernur, wali kota, RT RW yang enggak datang hadir semua. Berapa Habib Munzir sekali solawat? 250.000 orang sejauh mata memandang. Kenapa? Kemuliaan solawat. Kalau kau bersolawat, Allah cinta kepada engkau.
karena engkau banyak menyebut hamba yang paling dicintai Allah, Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta Allah tertanam ke hati seorang hamba, maka akan datang hati-hati yang lain menaruhkan cinta. Kalau kau kejar dengan nafsu, dia akan lari. Zulaikha mengejar Yusuf dengan nafsu, Yusuf lari, cinta pun lari. Tapi ketika Zulaikha bertobat kepada Allah, maka cinta Yusuf mendekat kepada Zulaikha. Oleh sebab itu, kau tanamkan cinta kepada Allah melalui cinta Rasulullah, maka Allah akan berikan cinta ke dalam hatimu, maka seluruh hamba-hamba itu akan mencintaimu insyaAllah. Amin. Dengan salat bersolat. Ustaz, saya belum ketemu jodoh Ustaz. Umurmu sudah berapa? Baru semester 1. La ilaha illallah. Kau kuliah aja. Pikir-pikir jodoh. Kuliah aja dulu. Banyak-banyak solawat. Ustaz, saya belum punya anak Pak Ustaz, gimana ini? Banyak-banyak solawat. Kalau sudah Allah mau, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Allah tidak ada sulit baginya untuk buat. Sudah berapa umurmu? 40 Ustaz. Belum punya anak? Iya. Apa masalahnya? Saya belum nikah Pak Ustaz. Inilah masalahnya. Ada yang semester 1 sudah mau nikah, ada yang 40 belum juga nikah. Ustaz nyindir kami ya? Enggak, saya enggak tahu siapa yang belum nikah. Isi ceramah tidak ada unsur menyinggung masyarakat. Bagi yang tersinggung, salah sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak salawat. Makanya ibu-ibu kebetulan punya tetangga orangnya rese, ngomongin tetangga, kabarnya anak si Andu belum nikah. Beli kangkong 2 ikat, ngomong 2 jam. Besok mulai kalau dia datang, Bu, kabarnya anak si Andu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Yang di kantor dalam keadaan waktu kosong, tasbih, Allahumma sholli. Beli tasbih itu di mobil-mobil yang cantik-cantik itu, tasbih bergelantungan di kaca spion. Hai mobil, cukuplah, jangan cuma kau saja yang bertasbih, gantian kita ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Malulah Pak Ustaz, kemana-mana nenteng tasbih, nanti dikira orang riak, malu Pak Ustaz. Oke, beli tasbih digital, pasang di jempol. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pelan-pelan, ini saya lihat ada yang cepat. 100, 200, 300, 1000. Setelah 1000 langsung ambil HP, foto. Alhamdulillah, pagi ini sudah 1000. Bagi yang suka, tolong like and share. Kan begitu caranya. Kalau mau update status, tulis hadisnya. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayiat, Allah tutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah tutupi 10 kesalahan, Allah naikkan 10 darajat kemuliaan. Famali ainaika in qul takfu fahamata, wa mali qalbika in qul tastafi yahimi. Famali ainaika, mengapa ainaika, kedua matamu, in qul takfu fahamata, tetap berlinang, kedua air mata berlinang, hampir saja menangis. Kenapa? Wa ma liqalbika in qul tastafik yahimu, berhentilah menangis, mengapa hati tetap bingung meskipun sudah kau katakan sadarlah, sadarlah, jangan menangis. Hai hamba-hamba pecinta Nabi Muhammad, jangan nangis lagi.
tapi air mata tetap juga meleleh. Kenapa? Merindukan dia. Tegak di depan makamnya, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ayuhan Nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Salamu alaik Atqal atqiya, Assalamu alaik azkal azkiya. Assalamu alaik, keselamatan untukmu ya Rasulullah. Atqal atqiya, orang yang paling takwa di antara manusia yang takwa. Assalamu alaik, keselamatan untukmu ya Rasulullah. Azkal azkiya, orang yang paling suci di antara manusia-manusia yang suci. Tidak ada satupun yang diterima di dunia ini kecuali melalui Muhammad sallallahu alaihi. Siapa saja. Kami percaya sama Allah, kami beriman kepada Allah, tapi kepada Muhammad kami tidak beriman. Qul, katakan pada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa yang tidak ikut Muhammad, falai yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima di akhirat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, termasuk orang yang rugi, tidak ada apa-apanya. Jadi Ustadz, orang-orang yang baik itu gimana? Bagaimana kalau dia baik, orangnya sopan, orangnya santun, rajin sedekah, tapi tidak percaya kepada Nabi Muhammad? Tapi katanya Allah Maha Adil. Semua orang yang tidak percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dia tetap diberi balasan. Makanya mereka yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad hidupnya di dunia enak, nyumbang pada anak yatim langsung dibalas Allah, cash and carry. Langsung buka kitab fikih sunnah Said Sabiq dalam bab wakaf. Orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad, kalau dia bersedekah di dunia langsung dibalas Allah di dunia. Supaya apa? Supaya di akhirat tinggal masuk neraka. Makanya kalau kita sayang sama teman kita, ajak dia ikut supaya percaya Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Sebut passwordnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kalau kita enggak kenal sama Nabi ya berat. Makanya kenalilah Nabi, baca buku sejarah Nabi. Di antara yang mengenalkan kita pada Nabi, tapi buku ini terlalu tipis Pak Ustadz. Saya mau buku yang tebal sejarah Nabi. Pulang dari sini langsung cari bukunya, judulnya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ar-Rahiq Al-Makhtum, harga 44.000. Kalau naik saya enggak tanggung jawab. Yang sampul soft cover, yang lembut, kertasnya kuning, kertas ubi murah, 44.000. Saya punya satu, terjemah bahasa Indonesia, ditulis oleh juara 1 lomba menulis syair, menulis sejarah Nabi internasional, ikut peserta 150 orang sedunia. Juara satunya dia, namanya Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dari India. Oh, India ada Muslim, ya, Muslim India hebat-hebat, ulama-ulama besar. Tapi anak-anak kita tidak tahu. Kalau sudah disebut India, yang dia tahu Kabikachi, Kabigam, Koch Kotahe, Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Rani Mukherjee. Hafal juga Pak Ustaz. Ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muqtarimu. Apakah pecinta yang tulus itu menyangka cintanya tersembunyi di antara air mata yang berlinang dan hati yang menyala-nyala? Di mana letak cinta? Antara air mata berlinang dan hati yang menyala. Kenapa matamu berlinang?
Seorang bapak bangun tengah malam sholat tahajud, tiba-tiba air matanya berlinang, hatinya menyala, suaranya gemetar. Ya Allah, ya. Istrinya nanya, kenapa mas? Ingat mantan. Berlinanglah air mata karena mengenang Habibul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari terakhir kemarin, hari Ahad subuh terakhir pengajian di Bandung, ada yang minta judulnya hadis-hadis menjelang kematian Rasulullah. Subuh, kajian subuh, saya diminta. Sudah diupload ke YouTube. Buat situ somat hadis-hadis wafat Rasulullah. Datang kawan saya dari Makassar, WA. Mat, aku sudah dengar tausiah engkau tentang kematian Rasulullah. Dari awal sampai akhir aku nangis terus. Gak tahan aku mendengar berita bagaimana Nabi SAW meninggal dunia. Padahal orangnya tegar, badannya tegap, berotot, orangnya galak. Tapi kalau sudah cerita tentang Nabi Muhammad, layu, lesu, sedih. Kenapa? Mengenang orang yang terkasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz kok sehari ini enggak nangis? Sudah habis air mata saya tumpah di Bandung. Saya sudah pesan sama jamaah, jangan kasih lagi saya judul-judul yang sedih, saya tak tahan. Bawaan saya mau menangis saja. Tapi tidak semua air mata itu menangis karena cinta. Ada juga air mata keluar karena kekenyangan. Buaya tidak punya pori-pori, jadi ada bintik-bintik di kulitnya. Makanya buaya itu kalau sudah makan orang, makan sapi, makan kambing kekenyangan, bagaimana caranya mengeluarkan air? Dikeluarkan melalui air. Makanya disebut air mata buaya. Di tempat kita ada juga itu, pas lagi makan bakso mie ayam, wah, sampai nangis, ambil tisu. Itu namanya air mata buaya. Nah, kekenyangan. Tapi jangan menyepelekan buaya. Jangan sepelekan buaya, karena buaya adalah makhluk yang paling setia, tidak bisa berpindah ke lain hati. Buaya, makanya orang Betawi kalau menikah pasti ada roti buaya. Roti buaya. Bo. Ya, kenapa pakai roti buaya? Buaya paling setia, Pak Ustaz. Karena dia tidak akan mau berpindah. Kalau sudah sampai mati dia tak mau. Selama dia di air. Kalau sudah naik ke darat namanya, itu sudah di luar tanggung jawab kita itu sudah.